kita menuju ke generasi milenial, generasi Z nih Kak ya. Banyak sekali narasi-narasi yang muncul atau beredar di baik di koran kabar atau di stasiun televisi, bahkan di sosial media kita nih Kak, tentang generasi Z. Mungkin dari banyak yang mabuk-mabukan ataupun mohon maaf hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, lalu nih Kak, yang menjadi pertanyaan kita semua, peran IMM bagi mahasiswa dan terutama generasi Z itu seperti apa ya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kedai OSDI 2023. Kegiatan diskusi interaktif orientasi dasar studi Islam 2023. Bersama saya moderator terganteng, tercool, and terkece. Oke guys, sebelum saya memperkenalkan diri, ya, saya mau menyapa dulu nih netizen dan calon maba-maba UMY 2023. Halo semua, semoga yang menonton video ini selalu diberikan umur yang berkah, rezeki yang lancar, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Oke guys, perkenalkan saya Azam Fadila Ramadan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam 2022. Oke, dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang terwow, Masya Allah, dari IMM Fakultas Agama Islam. Halo Kak Arum. Halo, Gimana kabarnya Kak Arum? Sehat? alhamdulillah sehat. Oke Kak, sebelum kita membahas panjang lebar nih Kak, OSDI dan IMM ya, boleh dong Kak untuk memperkenalkan diri agar para netizen dan maba itu tidak asing. Siapa sih narasumber kita? Kok namanya Kak Arum doang? Boleh itu Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Anissa Sekar Arum dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Halo Kak Arum. Nah, oh ya Kak, selain Kakak kuliah nih, apa saja sih Kak kesibukan Kakak dalam keseharian mungkin selain dalam hal kuliah? Oke, selain kesibukan di kuliahan, meskipun sekarang lagi liburan ya Mas Azam. Nah, saya juga aktif di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh, Masya Allah ya Kak, ternyata Kakak Arum juga aktif dalam sebuah organisasi Muhammadiyah ini ya Kak. Oh ya Kak, karena Kakak aktif nih Kak ya di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau bisa dikenal dengan IMM ya. Boleh dong Kak, para netizen dikasih tahu sejarah IMM itu seperti apa? Agar apa? Agar mahasiswa atau netizen lain itu tidak asing dengan kata IMM itu dan tidak lagi bertanya-tanya apa sih IMM itu? Boleh dong Kak sejarahnya? Oke, gini Mas Ajam. IMM itu sendiri awal mulanya terbentuk dari dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya sendiri ini adalah di waktu kondisi eh, umat Muslim saat itu yang tradisinya dirasa kurang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dari faktor yang eksternalnya itu sendiri adanya rasa terbelenggu untuk kebebasan berpendapat gitu. Nah, jadi dari dua faktor ini maka muncullah eh, para cendekiawan yang ingin membentuk suatu wadah yaitu dinamakan IMM. Nah, IMM ini sendiri lahir pada tanggal 14 Maret 1964 di kota istimewa yaitu kota Yogyakarta. Begitu Mas Azam. Oke, wah ternyata Mas Lau juga ya sejarah IMM dan tentunya organisasi IMM ini sudah cukup tua usianya ya, yaitu lahir pada tanggal 14 Maret 1964 ya Kak. Iya, betul. Dan Mas Lau juga lahir di kota Yogyakarta sendiri. Nah, Kakak kan berada di Fakultas Agama Islam nih Kak ya. Iya. Lalu posisi IMM di fakultas itu seperti apa ya Kak, kalau boleh tahu? Oke, nah IMM ini sendiri itu terbentuk menjadi banyak komisariat. Nah khususnya di UMY itu di setiap fakultasnya ada komisariatnya. Contohnya seperti di Fakultas Agama Islam itu ada namanya PK IMM FAI atau Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam seperti itu. Nah, IMM ini adalah salah satu
organisasi otonom di bawah naungan Muhammadiyah. Sebagaimana kita tahu bahwa Muhammadiyah adalah persyarikatan Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka dengan adanya IMM ini atau organisasi otonom ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader muslim yang berakhlak mulia, seperti itu Mas Azam. Oh, Masya Allah juga ya ternyata IMM, dan IMM juga merupakan wadah pengkaderan Muhammadiyah ya Kak, terutama bisa mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Dan tadi Kakak sempat mengucapkan nih, melahirkan kader-kader Muhammadiyah yang berakhlak mulia. Nah, kita menuju ke generasi milenial, generasi Z nih Kak ya. Banyak sekali narasi-narasi yang muncul atau beredar baik di koran kabar atau di stasiun televisi, bahkan di sosial media kita nih Kak, tentang generasi Z. Mungkin dari banyak yang mabuk-mabukan ataupun mohon maaf hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, lalu nih Kak, yang menjadi pertanyaan kita semua, peran IMM bagi mahasiswa dan terutama generasi Z itu seperti apa ya Kak? Boleh dijelaskan dong Kak? Oke, yang pertama, peran IMM itu sendiri memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan soft skill. Soft skill itu seperti melatih public speaking, melatih kepenulisan, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Oh, gitu ya Kak. Ternyata di sisi lain IMM juga mengajarkan kepada generasi Z untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tegas, bukan hanya tegas, tapi mampu berpublic speaking dengan baik dan benar ya Kak. Lalu bisa mengasah tentang kepenulisannya seperti membuat esai, artikel dan sebagainya ya Kak. Iya betul Mas Azam. Nah selain itu yang kedua, di IMM ini memiliki peran untuk mengasah minat dan bakat. Nah contohnya saya itu di IMM mendalami di bidang keilmuan gitu kan. Nah jadi di IMM ini tidak hanya berpaku pada keagamaan atau keislaman, tidak, tetapi juga ada bidang-bidang yang mengarah pada politik, sosial, bahkan budaya. Bahkan ada juga program kerja yang itu mengarah pada olahraga seperti itu. Yang pastinya itu semua seru-seru gitu Mas Azam. Oh, jadi ini ya Kak, jadi di dalam IMM itu, apalagi terutama di Fakultas Agama Islam, bukan hanya mempelajari tentang agama Islam saja, politik, bahkan budaya, tapi di sisi lain juga mengarah kepada olahraga ya Kak. Iya Wah, betul. seru juga ternyata ya Kak. Lalu ada lagi Kak? Nah, selanjutnya bagi generasi Z zaman sekarang ini, mungkin ini ya, cenderung ke rasa selalu merasa sendiri, sering merasa overthinking, bahkan merasa tidak punya teman gitu. Nah, maka dengan bergabung IMM atau mengikuti organisasi-organisasi yang ada di bangku perkuliahan, ini bisa membantu teman-teman itu menjadi mempunyai rasa kepercayaan diri, membantu menumbuhkan rasa toleransi dan sebagainya, seperti itu. Baik Kak, tadi Kakak juga menyinggung tentang banyak sekali ya, terutama untuk generasi Z, dia itu merasa ketidakpercayaan ya. Nah, tadi Kakak juga berarti di IMM ini memberikan ruang lingkup kepada mahasiswa untuk bisa lebih percaya dengan dirinya sendiri, lalu juga bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya dan di dalam organisasi tersendiri ya Kak. Ya, betul. Lalu ada lagi Kak? Nah, yang terakhir, dengan permasalahan-permasalahan, tantangan yang ada di sebuah organisasi, itu pasti ada ya teman-teman. Nah, dari permasalahan ini kita diajarkan untuk bisa belajar memahami arti kehidupan yang sebenarnya gitu. Memiliki rasa toleransi dan tanggung jawab di sebuah organisasi, khususnya di IMM. Seperti itu. Oh, Masya Allah, baik banget ya Kak ternyata peran IMM bagi mahasiswa dan terutama untuk generasi Z sekarang ya Kak. Lalu nih Kak, Kakak kan juga aktif juga nih di IMM, bahkan udah hampir 1 tahun ya Kak, aktif di IMM. Nah, lalu apa saja sih yang Kakak sudah dapatkan di IMM tersebut? Oke, ini sesuai pengalaman yang saya dapetin aja ya Mas Azam. Nah di IMM ini kan saya mendalami di bidang keilmuan. Nah saya mendapatkan atau mempelajari seperti ilmu sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Dan pastinya masih banyak yang lainnya gitu. Nah di sisi lain juga saya mendapatkan soft skill yang saya rasa tidak ada di bangku perkuliahan gitu.
Contohnya seperti belajar kepenulisan, belajar berbicara, public speaking, dan lain sebagainya. Oh, Seperti itu. wah, Masya Allah ternyata baik juga ya Kak yang Kakak dapatkan selama bergabung di IMM ini ya. Kemudian nih Kak, sebentar lagi nih kan ada maba nih Kak, masa orientasi untuk maba-maba. Salah satunya yaitu OSDI nih Kak ya. Menurut Kakak nih ya, OSDI ini apa sih Kak? Mungkin banyak maba-maba yang bertanya-tanya, kok ada OSDI ya? OSDI ini apa? Kok judulnya orientasi studi dasar Islam? Mungkin Kakak bisa menjawab agar para netizen itu tidak kepo dengan kata-kata OSDI tersebut. Boleh dong Kak? Oke, OSDI atau Orientasi Studi Dasar Islam, yaitu serangkaian kegiatan yang diselenggarakan gunanya untuk memperkuat akidah dan keimanan mahasiswa baru. Yang pastinya nanti bakalan diisi oleh narasumber-narasumber yang luar biasa dari teman-teman panitia. Oh, Masya Allah ya, terutama ini ya, diisi oleh narasumber-narasumber yang Masya Allah ya. Dan ini merupakan bekal juga ya Kak untuk para mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu Kak, seberapa penting sih OSDI ini? Oke, kalau menurut saya sendiri OSDI ini sangat penting. Kenapa? Karena OSDI ini menawarkan nilai-nilai keislaman yang sebagaimana kita mahasiswa yaitu penyandang gelar akademisi dan juga intelektual muslim, ini kita harus memiliki nilai-nilai tersebut yang mana nilai ini kita bisa mengaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Oh, baik juga ya Kak ternyata. Ternyata OSDI penting juga bagi mahasiswa milenial nih, mahasiswa generasi Z yang mungkin baru tahu tentang agama-agama Islam, yang mungkin baru tahu atau baru mempelajari agama Islam. Mungkin ini sebagai bekal ya Kak untuk kehidupan di masa yang akan datang, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak kan sudah melewati nih OSDI-OSDI yang tahun lalu mungkin. Nah, apa sih harapan OSDI tahun ini Kak? Oke, yang pertama, pastinya OSDI ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, yang kedua, harapannya OSDI ini dapat menstimulasi pengetahuan-pengetahuan tentang Islam sebagai landasan yang kuat dan nantinya dapat diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga dapat memberikan mahasiswa pemahaman tentang fakultas dan program studi yang mereka pilih. Nah, harapannya dari pemahaman ini mereka mendapatkan motivasi dan semangat untuk belajar selama di bangku perkuliahan. Nah, selain itu juga OSDI menjadi pondasi yang kuat untuk mendukung akademik dan spiritual mahasiswa. Dan yang terakhir, melalui pengenalan nilai-nilai Islam dan pemahaman yang didapatkan dari OSDI ini, semoga mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mas Azam. Oh, ternyata baik sekali ya Kak harapan-harapan Kakak untuk tahun OSDI tahun ini. Semoga harapan Kakak OSDI tahun ini bisa tercapai atau bisa terkabulkan oleh OSDI tahun ini. Ya. Oh iya Kak, mungkin apa namanya Kak? Sampai sini dulu ya Kak perbincangan-bincangannya. Sebelum kita akhiri nih Kak, ada Kakak mau menyampaikan statement ya, statement untuk netizen-netizen atau maba-maba yang akan mengikuti OSDI tahun 2023 ini. Oke, boleh. Teman-teman, menjadi mahasiswa itu sebuah privilege yang tidak semua orang miliki. Nah, teman-teman, ambillah kesempatan ini untuk menjadi cendekiawan muda yang mampu membawa perubahan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu saja Mas Azam dari saya. Nah, kawan-kawan, kita sudah mendengar nih pembabaran atau penjelasan dari Kak Arum ini selaku anggota IMM Fakultas Agama Islam ya. Nah, mungkin teman-teman sampai sini dulu ya perbincangan kita tentang OSDI dan IMM ya. Oke, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Arum ya sudah meluangkan waktunya dan juga menyampaikan pembabaran tentang mengenai OSDI dan IMM itu sendiri. Nah, demikian podcast Kedai OSDI 2023 ini. Saya Azam Fadilah Ramadan selaku moderator Kedai OSDI 2023 ini pamit undur diri. Nah, saya sedikit menyampaikan nih kata-kata mutiara untuk para netizen dan para maba bahkan untuk semuanya ya.
ini nanti bisa dicatat dan bisa juga menjadi sebuah caption untuk generasi Z, update story dan sebagainya. Nah, ini ya, jadilah mutiara yang tidak semua orang itu bisa dapatkan ya. Meskipun dia mendapatkan mutiaranya, dia bisa merawatnya. Dan jangan jadi seperti bunga yang semua orang bisa memetiknya tapi tidak bisa merawatnya. Itu saja kata-kata motivasi pada kesempatan podcast kali ini. Billahi fisbil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.